Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 392, Toko Auwu. Tak lama kemudian, kelompok Huang Xiaolong tiba di pasar bahan penyulingan pil kota Oblast Selatan. Pelet roh sangat penting di seluruh dunia roh bela diri. Pasar bahan penyempurnaan pil di kota Oblast Selatan ini sangat besar dan ramai, di luar imajinasi Huang Xiaolong. Tepat saat kelompok Huang Xiaolong melangkah ke pasar bahan penyempurnaan pil, seorang pemuda berjubah biasa bergegas menghampiri mereka. Pemuda ini memiliki sepasang mata yang licik dan wajah licik seperti tikus, secara keseluruhan cukup lucu. Ketika pemuda itu sampai di Huang Xiaolong, dia tersenyum lebar, "Para tamu, apakah kalian mencari bahan penyempurnaan pil? Toko Auwu kami adalah toko terbesar di seluruh kota Oblast Selatan, apapun bahan yang ingin kalian beli, kalian bisa mendapatkannya dari toko kami." Oh, begitukah? Huang Xiaolong sama sekali tidak tampak tertarik. Jelas bahwa pemuda ini dikirim oleh toko Auwu untuk menarik pelanggan di pintu masuk pasar. Berkeliaran di sekitar pintu masuk, ada beberapa pemuda yang melakukan tugas yang sama. Jelas, para pemuda ini dikirim oleh toko-toko lain. Pemuda yang tampak licik itu menyeringai lebar, "Ya, benar. Bahan-bahan penyempurnaan pil yang dijual di toko Auwu kami adalah yang termurah, tetapi juga paling terjangkau. Tidak hanya itu, bahan-bahan penyempurnaan pil kami juga bermutu dan berkualitas terbaik." Saat itu, pemuda lainnya menunjukkan tanda-tanda mendekati kelompok Huang Xiaolong, tetapi pemuda itu menatap tajam ke arah mereka, dan gerakan mereka tiba-tiba terhenti. Jelas mereka sedikit takut padanya. Namun, seorang pemuda bertubuh agak kerdil di antara kelompok itu berjalan mendekat. Berhenti di depan Huang Xiaolong, dia berkata, "Saudaraku, jangan tertipu oleh anjing berkulit besi ini. Toko Auwu selalu tiran dalam berbisnis, jual beli paksa adalah sesuatu yang biasa di toko mereka." Pemuda yang dijuluki anjing berkulit besi itu menyipitkan matanya dengan jahat mendengar ucapan pemuda pendek itu. "Saudaraku, jangan kentut sembarangan di sini. Mata mana di antara kalian yang melihat toko Auwu kita bertindak sewenang-wenang?" Kemudian dia menoleh ke arah Huang Xiaolong, "Saudaraku, jangan dengarkan kata-kata si pendek ini, dia tidak bisa menerima bahwa toko Auwu kita memiliki bisnis yang lebih baik daripada mereka, dengan sengaja memfitnah reputasi toko kita di depan beberapa tamu, ini adalah pencemaran nama baik." Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu saling bertukar pandang. Huang Xiaolong sudah punya kesimpulan. "Aku percaya pada temanku ini, harga di toko Auwu mereka adalah yang termurah dan juga paling masuk akal." Huang Xiaolong berkata kepada pemuda pendek itu sambil tersenyum tipis sambil menunjuk ke arah pemuda yang tampak licik itu. Pemuda licik yang dijuluki anjing berkulit besi satu tertawa terbahak-bahak, "Saudara ini bijak." Sementara pemuda pendek itu menjadi gelisah, tepat saat dia hendak berbicara, ingin membujuk Huang Xiaolong menghentikannya. Pada saat yang sama, dia dengan santai melemparkan cincin spasial ke pemuda pendek itu. Pemuda pendek itu bingung, tidak mampu memahami maksud Huang Xiaolong. Huang Xiaolong hanya berkata, "Hadiahmu." "Hadiahku." Pemuda pendek itu tercengang. Satu cincin spasial menghabiskan banyak koin emas, meskipun sebelumnya ia juga menerima tip besar, ia belum pernah menerima tip dari pelanggan dengan cincin spasial. Pelanggan yang datang untuk membeli bahan penyempurnaan pil, paling banyak, akan memberinya beberapa ratus koin emas, sedangkan cincin spasial, bahkan ruang terkecil di dalamnya membutuhkan beberapa ratus ribu koin emas. Pemuda, anjing berkulit besi itu melihat Huang Xiaolong dengan santai melemparkan sebuah cincin spasial kepada pemuda pendek itu, dan setelah sekejap terkejut, percikan kecil warna hijau bersinar di kedalaman. "Pimpin jalan," kata Huang Xiaolong kepada pemuda, anjing berkulit besi. Pemuda itu tersadar dari lamunannya, membungkuk dan tersenyum penuh sanjungan, "Tuan muda, ke sini, ke sini." Sikapnya berubah drastis, lebih ramah. Di matanya, Huang Xiaolong telah menggelembung menjadi seekor domba besar yang gemuk. Seekor domba gemuk yang sangat besar. Kelompok Huang Xiaolong kemudian pergi, mengikuti pemuda, anjing berkulit besi, ke toko Auwu yang disebutkan sebelumnya. Pemuda pendek itu masih memegang cincin spasial dalam keadaan linglung lama setelah Huang Xiaolong hampir tak terlihat. Ia tersadar tepat pada waktunya untuk melihat beberapa sosok menghilang. Sambil mendesah sambil menggelengkan kepala, ia hanya bisa berdoa agar sekelompok orang itu keluar tanpa cedera. Para pemuda lainnya yang bertugas menyapa pelanggan di pintu masuk mendekati si pendek itu. Cek, Broto, kali ini kamu menuai hasil yang baik. Jika aku tahu sebelumnya bahwa aku bisa mendapatkan cincin spasial, bahkan dengan risiko menyinggung anjing berkulit besi itu, aku tetap akan datang. Cincin spasial ini saja sudah cukup untuk menopang seluruh hidupmu." Para pemuda itu menatap si pendek dengan mata penuh rasa iri. Mereka semua adalah murid keluarga yang paling rendah, yang bakatnya terbatas, tidak mampu menembus alam Xiantian. Oleh karena itu, nilai satu cincin spasial memang cukup untuk mendukung seluruh hidup mereka.
Brotu, mengapa kau tidak membuka cincin spasial itu dan melihat, siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang baik di dalamnya. Salah satu pemuda itu mendesak. Si pendek hanya memikirkannya setelah mendengar saran itu, sehingga membuka cincin spasial. Pada saat itu, bola matanya hampir menonjol keluar dari rongganya menatap ke dalam. Para pemuda yang dekat dengannya juga melihat benda-benda di dalamnya, dan masing-masing membeku dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Di dalam cincin spasial itu ada segunung koin emas. Koin emas ditumpuk satu sama lain, ratusan, ribuan lapis, setinggi gunung. Pada saat yang sama, pemuda anjing berkulit besi itu menuntun Huang Xiaolong ke arah toko Auhu, sambil menyeringai sepanjang jalan, "Tuan muda, bolehkah saya tahu jenis bahan apa yang Anda cari?" Variasi mengacu pada kualitas bahan penyempurnaan pil. Misalnya, pil ki pertempuran kelas 2 yang normal akan menggunakan bahan-bahan dari berbagai usia, sehingga kualitas dan efek akhirnya akan berbeda. Apakah toko Auhu Anda memiliki bahan-bahan yang berusia lebih dari 1000 tahun? Nada bicara Huang Xiaolong santai. Pertanyaan Huang Xiaolong membuat mata pemuda, anjing berkulit besi, berbinar. "Anak muda yang mulia, jujurlah, di kota daerah selatan ini, hanya toko Auhu kita yang memiliki bahan-bahan penyempurnaan pil berusia lebih dari 1000 tahun. Benarkah? Tapi apakah kamu benar-benar menjualnya dengan harga murah?" Huang Xiaolong berkata dengan nada datar. Pemuda, anjing berkulit besi, itu tersenyum lebar, "Benar-benar murah, yakinlah." Huang Xiaolong mencibir dingin di dalam hatinya atas kata-kata itu, dia benar-benar ingin membuka matanya dan melihat betapa murahnya kata-kata itu. Sebenarnya, Huang Xiaolong tahu bahwa apa yang dikatakan si pendek itu mungkin benar, toko Auhu ini sering melakukan bisnis dengan menggunakan paksaan. Namun, Huang Xiaolong selalu menjadi orang yang tidak takut pada masalah. Saat pemuda, anjing berkulit besi, memimpin kelompok Huang Xiaolong ke toko Auhu tersebut, dia terus-menerus bercerita tentang betapa hebat dan menakjubkan toko mereka. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di toko Auhu. Dilihat dari muka tokonya saja, toko Auhu ini memang tampak megah untuk sebuah toko. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemuda, anjing berkulit besi, toko Auhu ini memang besar. Di dalam aula utama, seorang lelaki tua berusia 60-an yang tampaknya adalah pengawas langsung berseri-seri melihat pemuda, anjing berkulit besi, membawa Huang Xiaolong ke dalam toko. Ia bergegas menyambut para tamu. Ketika pemuda, anjing berkulit besi, memasuki aula, ia membungkuk rendah untuk memberi hormat, menyapa lelaki tua itu, pengawas Lin. Kemudian, ia mengerjap ke arah lelaki tua itu tanpa ada yang menyadarinya. Melihat itu, seolah-olah memahami sinyal rahasia, mata pengawas Lin bersinar lebih terang saat ia melihat ke arah kelompok Huang Xiaolong. Arti dari anjing berkulit besi itu jelas dan terang bagi pengawas Lin, ini adalah sekawanan domba besar dan gemuk. Setelah itu, anjing berkulit besi menoleh ke Huang Xiaolong, "Tuan muda, ini adalah pengawas toko Auhu kami, Lin. Apapun yang ingin Anda beli, silakan beritahu pengawas kami, Lin." Pengawas Lin tersenyum ramah pada Huang Xiaolong, "Bahan apa yang dicari tuan muda? Toko Auhu kami memiliki hampir semuanya. Toko Auhu kami, selain bahan penyempurnaan pil, juga menjual pil roh, tungku pil, bahkan taktik penyempurnaan pil." Pandangan itu, sikap itu, terlalu hangat dan ramah. Catatan. Nama kota itu adalah kota sejahtera besar, disebut juga kota Oblast Selatan, karena kota tersebut merupakan kota perwakilan untuk wilayah Oblast Selatan. Sebuah nama panggilan.